Ini saya videokan ya, masuk YouTube ya, untuk apa ya, dakwah ya. Muka saya aja yang kena, yang masa ini gak usah muka ibu, gak usah ya. Buat nomor teleponnya, namanya huruf besar semuanya. Namanya di sana harus di atasnya huruf besar, yang di ruqyah ya. Huruf besar semua, nomor teleponnya. Itu ada WA-nya kan? Ada, Pak. Nanti WA-nya saya masukkan ke grup ya, mau? Grup ini namanya grup Ruqyah Syariah. Nanti di situ nanti bisa tanya-tanya nanti ya. Di grup itu bisa tanya-tanya perkembangan dari setelah di Ruqyah itu. Tes 1 2. Iya, alhamdulillah bagus. Makin banyak makin bagus biar sehat. Kedua. Tes 1 2. Tes 1 2 dia coba tes. Udah semuanya? Namanya udah ya, pakai bin ya. Laki-laki pakai bin. Bin siapa? Bapaknya. Dan perempuan pakai binti. Itu bintinya mana? Binti bapaknya. Bin bapaknya. Huruf besar. Ya. Kalau udah terlanjur huruf kecil nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah ya Rabb, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Kabulkan ya Allah permohonan kami. Kabulkan permohonan kami ya Rabb. Kabulkan ya Allah hajat kami ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ruqyah kita pada hari ini dengan bacakan nama kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi ya Allah. Kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah ada selembaran ya. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Nah, gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Nah, ciri-ciri orang yang kena gangguan, yang ada gangguan. Jadi kalau misalnya nanti terdapat pada Bapak Ibu
pada Mbak itu di checklist ya. Kalau nggak ada ya kosongkan aja. Nanti biar ketahuan ini penyakitnya apakah dia disantet, didukuni, apakah penyakit medis atau non medis ya. Apakah kena gangguan jin ya atau apa gitu ya. Diketahuan di situ ya. Nah, terus yang kedua harus jujur, nggak boleh bohong. Ya, kalau misalnya ada penyakitnya terkena ya di checklist. Kalau misalnya nanti bohong, nggak jujur, jadi nggak bisa tertolong untuk terobati. Ya, syaratnya harus jujur. Kalau emang ada sakitnya ya checklist, kalau nggak ada ya kosong gitu ya. Oke. Yang pertama, ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Ya, gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Yang pertama, malas sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Kalau malas ibadah, berat untuk ibadah, itu checklist di situ. Ini Bapak ambil apanya kertasnya, Bapak betul. Kena ada satu yang atas, ya udah di checklist. Dah, nih apa nih manggilnya apa nih? Dea, Mbak ya. Kelab perempuan. Oh, Dea bisa ibadah. Susah sholat kan? Nah, di checklist dia. Checklist. Nomor 1. Ini ibu, nenek juga nggak apa-apa di checklist. Nanti biar tahu. Nanti biar tahu penyakitnya. Ya, Bapak juga. Bapak di checklist kalau emang ada kena. Kalau nggak ada dikosongkan. Jadi biar tahu. Apa juga Rani ya. Ya, jujur ya. Nah, ini dibantui bapaknya kan? Nah, dibantui. Kalau nggak tahu ibunya dibantui. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Nah, kalau ada checklist, kalau nggak ada kosong. Ya. Dan yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Terus yang keempat, yang ketiga masih leher terasa berat atau kaku. Nah, ini si Dea kena, ya, ada masa pusing-pusing kepalanya. Nggak ada. Dada terasa sesak, ada? Nggak ada. Oke, ikutnya. Yang keempat, sakit pada perut dan hulu hati. Nggak ada. Ikutnya. Yang keempat, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat, dan ginjal. Ada, checklist. Siapa? Mbak. Oh, di mananya gangguannya? Nggak teratur. Itu ciri-ciri kena gangguan itu. Gangguan jin, nah dikeluari jinnya nanti. Checklist. Biasanya teratur ya. Tapi sekarang ini nggak teratur. Sudah berapa lama nggak teratur? Sudah lama. Itu mungkin juga yang menyebabkan susah hamil ya. Ya mungkin, ya belum tahu juga, ini kan hanya perkiraan. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Ya. Dan berikutnya yang kelima masih kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Kayaknya semuanya ini. Ya, sedikit marah, sedikit emosi, sedikit tersinggung. Ya, ibu juga ya, bapak juga. Ya, sedikit marah. Nah, itu gangguan jin itu. Ya. Apalagi si Rani ya, udah nggak ada duit, emosi ya. Si Dea juga kan, nggak labil jiwanya kan, emosian kan. Nah, iya, nggak dikasih duit dia marah. Nah, nggak tenang hatinya dia, ya kan dia? Ya, jiwanya labil. Kadang marah-marah yang nggak jelas gitu ya. Ya kan? Iya dia. Nah, kena gangguan jin itu. Auranya pun negatif nih. Ini auranya negatif. Ya. Dekat dia nggak enak, tapi nanti setelah diruqyah alhamdulillah mudah-mudahan enak. Dekat dia ini panas hawanya.
Ya, auranya negatif. Mudah-mudahan setelah diruqyah didoakan mudah-mudahan sehat ya. Kemudian berikutnya yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ya, ibu ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. DA, enggak, kosong. Kemudian yang ke-6 masih kolom 2, sering bingung. Bingung nggak tahu apa yang mau dilakukan. Ya. Nah. Ya, Bapak sering bingung. Enggak, kalau nggak ada duit, nggak bingung. Bingung kan? Ah, itulah gangguan tuh Pak. Checklist Pak. Gak dibajari lah si apa. Nah nih bapaknya diajari di checklist. Nanti biar bapaknya sehat juga nanti. Nah, ini semuanya nih kayaknya kena gangguan jin ini. Nggak dari ciri-cirinya ini. Nah, ini keluarga, satu keluarga kena gangguan jin. Kemudian berikutnya 7, sering resah, gelisah, takut, minder. Nah, ini semuanya nih kayaknya. Ya kan? Kemudian berikutnya kolom 2, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Dengar ceramah ngantuk, sholat ngantuk, zikir ngantuk. Nonton bola nggak ngantuk. Nah, itulah. Ya kan? Nonton sinetron lama nggak ngantuk. Tapi giliran ibadah nguap aja. Nah, ngantuk, ya. Berikutnya, ada pertanyaan apa di sini? Nggak ada. Berikutnya, nomor 8, sering lupa jumlah rakaat sholat. 8. Nah, iya, jangan malu-malu kalau memang kena di checklist. Iya, di checklist ya. Kemudian berikutnya, yang 8 kolom 2, merasa was-was. Ikutnya yang ke-9, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Ya, dia merasa gitu dia. Ya, ada yang mengikuti atau mengawasi. Merasakan enggak? Enggak. Kemudian berikutnya, sering berprasangka buruk. Nah, kalau orang datang, oh ini mau ngutang, ini mau apa, buruk aja bersangkanya ya. Itu gangguan itu. Berikutnya yang ke-9, masa ada yang mengikuti, sudah, yang ke-10, sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Termasuklah ini susah hamil, kesulitan, ya kan? Kesulitan apa aja? Kesulitan anak nakal, anak nggak taat, kesulitan kerja, ya, kerja ada aja apa halangannya, rintangannya, ya. Nah, semua dapat kesulitan seringkali, itu gangguan itu. Nah, ini 10, 11 sampai 18 ini ciri-ciri orang disantet, didukuni, diguna-guna. Ya, 1 sampai 10 ini tambahan aja, tapi mesti ciri-cirinya belum tentu pasti ya. Kalau pastinya nanti diruqyah nantilah baru ketahuan. Nah, ini mesti ciri-cirinya ya. Kita ada orang yang nggak senang ya kan, cinta ditolak, dukun bertindak, itu. Ada orang iri, ini kok bolak-balik ini ganti mobil aja nih. Nah, itu ya, jadi kita yang ganti mobil, dia yang kepanasan gitu ya. Kita yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Nah, iri gitu kan. Nah, itu dukun itu kan, bertindak supaya kita itu nauzubillah ya. Nah, itu santet. Yang ke-11, sulit tidur jika disantet. Nah, sulit tidur. Nah, dia sulit tidur kan? Enggak, jam berapa tidur? Hah? Jam 11. Enggak normal itu jam 11. Masa tidur jam 11? Gangguan itu. Ya, di checklist. Ya. Nah, checklist. Bapak jam berapa tidur, Pak? Bapak normal. Mas jam berapa tidur, Mas? Jam 10. Enggak normal juga nih Mas ini nih. Kalau banyak duit nyenyak ya. Kalau nggak ada duit susah tidur. Itu gangguan itu. Seharusnya ada nggak ada duit ya sama aja lah, nyenyak ya kan. Jangan beda-bedakan. 12, selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet, orang yang mendukuni. Terus dia ingin bertemu, ingin terbayang-bayang. Nah, itu ciri-cirinya itu. Kemudian berikutnya 13, bisa melihat makhluk gaib. Ada yang sini yang bisa melihat makhluk gaib? Nggak ada. Ada. Oke.
Yang 13 kolom 2, mengalami nafsu seks yang berlebihan. Ada sini. Mbak, enggak. Tapi mukanya ciri-cirinya iya ini, mukanya kewalahan suaminya. Enggak. Baguslah, enggak ada gangguan berarti. Tapi itu yang nomor ini ya, untuk yang nomor 13. Yang lainnya kan juga ada Mbak, itu banyak pula itu lagi tuh. Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Kemudian berikutnya, merasa ada bisikan, yang 14. Yang 14 kolom 2, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Ada pertanyaan di sini? Berikutnya yang 15, sulit berkonsentrasi. Berikutnya 15 kolom 2, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Yang ke-16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Nah, masih kan tolak-tolakan itu. Ayo diceklis, jangan malu-malu. Ya, masalah sedikit aja udah merepet, bertengkar, marah. Nah, gangguan itu, nampak auranya pun negatif ini. Ya, suami istri ini. Nah, diruqyah nanti. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak bertengkar lagi ya. Kemudian berikutnya 17, sering bermimpi buruk. Ibu sering mimpi buruk? Enggak, mimpi baik aja, dapat duit aja ya. Baguslah kalau gitu. Ya. Mimpi baik itu dari Allah melalui malaikat. Kalau mimpi buruk itu dari setan. Ciri-ciri orang yang kena gangguan itu, mimpinya jelek aja. Ya. Oke, berikutnya. Berapa sekarang? 17 kolom 2. Sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Asar sama maghrib aja. Saat asar kan dadanya terasa. Ada pasien saya kemarin saya meruqyah. Ustadz, kalau asar nih dada saya sakit, atau maghrib dadanya sakit. Nah, itu gangguan. Santet. Bisa disantet kena gangguan jin juga. Kalau zuhur, maghrib, zuhur, isya, subuh enggak. Berarti kan logikanya kan, masa kalau sakit kan maunya kan 5 waktu ya. Ini masa saat asar sama maghrib aja gitu. Berarti ada hal-hal yang gaib itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, merasa tidak nyaman di rumah. Coba. Ada? Nah, ada kan? Nah, maksudnya kayak nggak nyaman di rumah. Istri merepet aja, orang nyaman di rumah. Nggak ketawa kan, betul. Tahu. Iya kan? Ini nggak nyaman. Kamu nggak nyaman di rumah juga, sama. Dia. Ya, mau keluar aja, ya, mau main-main aja, mau melala aja, nggak betah di rumah. Kepanasan itulah gangguan jin itu. Ya dia kan. Dicek terus dia. Mudah-mudahan nanti didoakan, nanti dibacakan Yasin, kursi ya, nah keluar jin setannya itu, nanti bisa betah di rumah. Ya, kalau nggak perlu kali ngapain keluar, ya kan? Itu keluar tuh bahaya, apalagi malam itu, malam banyak jin setannya itu. Ya, terpengaruh nanti narkoba, pergaulan bebas, ganja segala macam. Nauzubillah, hamil luar nikah, ya pacaran, berzina. Itu malam itu. Makanya Nabi bilang, Rasulullah SAW bersabda, ya dia ya, kata Nabi, kalau udah maghrib tutup pintu itu. Nah, nggak boleh keluar. Nah, kalau mau keluar pagi, siang atau sore, itu pun kalau perlu. Kalau nggak perlu kali di rumah aja udah lebih selamat. Ya, nah itu. Apa yang keluar? Banyak manusia, banyak dosa sekarang, banyak kejahatan. Dan berikutnya yang terakhir, sakit pinggang tanpa sebab. Nggak ada kerja berat, nggak ada apa, tapi pinggang ini sakit. Nah itu. Dan juga kepanasan punggung ini. Nah Bapak, sakit pinggang tanpa sebab. Checklist Pak, jangan diam-diam aja Pak. Pak ini pun ya nggak ada kerja berat, nggak ada apa, pinggangnya sakit. Nah itu gangguan itu. Punggung terasa panas. Ya. Oke, kita mulai. Nah, selanjutnya cara meruqyah syariah. Nanti juga ini bisa dipraktekkan di rumah. Ya, kalau seandainya masih ada yang diceklis 1 atau 2. Tapi mudah-mudahan setelah ini nanti setelah diruqyah nanti semuanya hilang itu penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi kalaupun misalnya masih ada 1, makanya ditengok nanti ini, nanti dibawa pulang nanti nih. Kertas ini, kalau misalnya ada 1, 2, coba diruqyah mandiri di rumah, ruqyah sendiri. Ini ada caranya. Dan juga nanti saya bantu dari jarak jauh terus. Makanya perlu nama-nama ini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya, jadi saya ruqyah tiap hari itu di rumah jarak jauh. Walaupun sudah sehat semua nanti, terus saya ruqyah juga dari jarak jauh biar tetap sehat terus ya. Nah, itu. Cara meruqyah syariah yang pertama banyak istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali, kemudian kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Saya Abdul Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat 1 kali, baca surat Yasin 1 kali. Ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiupkan ke air. Nah, ditiupkan ke air di sini, kemudian doa, minum air dan basuhkan ke wajah sedikit. Ini cara minum yang air yang sudah diruqyah, istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Bacakan bismillahirrahmanirrahim, minum, sapukan ke wajah sedikit. Ini wajib dilakukan. Nah, ini Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Dea, dengarkan. Nah, ini harus dilakukan biar tetap sehat terus yang 10 ini. Nih, cok nih, perhatikan. Wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat terus sampai meninggal dunia. Yang pertama mandi tobat. Nah, nanti pulang nanti mandi tobat. Ya, semuanya mandi tobat nanti. Tapi kalau airnya dingin, ya dia pakai air panas. Tapi kalau nggak bisa juga, besok aja pagi mandi tobat. Ya, apa niatnya? Sengaja aku mandi tobat untuk mengangkat untuk mengangkat dosa kecil dan dosa besar karena Allah Taala. Kayak mandi wajib bahasa semua. Ya, dibuat ya. Pulang nanti. Kalau nggak bisa malam, besok pagi. Yang kedua sholat sunat tobat, yang mesti dibuat juga. Yang ketiga istighfar, mohon banyak istighfar. Karena dosa ini Allah berfirman dalam Al-Quran, musibah, kesulitan hidup yang menimpa itu karena dosa dan maksiat kita. Makanya bertobat, mohon ampun. Dengan bertobat, nah, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, maka akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jangan buat dosa lagi lah, jangan buat maksiat. Kemudian berikutnya sholat 5 waktu. Nah, ini jangan tinggal ini. Cari ilmu agama, banyak zikir, banyak selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Ustaz banyak kali nih Pak, banyak kali nih 10. Ya udah dicicil. Ya, tapi yang utama sholat 5 waktu dulu. Kalau nggak sholat nanti nggak akan Allah kasih kesembuhan, nggak kasih anak, nggak kasih kemudahan ya. Kesulitan aja. Sholat ini kan wajib ini kan. Jangan tinggal, jangan bolong-bolong. Sholat dulu itu yang penting, nanti baru dicicil lah banyak istighfarnya, kemudian ditambah lagi selawatnya. Oke, bisa kan? Mulai sekarang kan? Nah, dia sholat 5 waktu, pasti enggak? Jarang. Nah, Mbak juga kan? Jarang-jarang bolong-bolong. 5 waktu. Bagus, alhamdulillah. Tinggal lagi diperbaikilah sholatnya. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Cari ilmu agama pasti jarang kan? Cari ilmu agama pasti jarang kan? Nah, nampak. Ya, apalagi cerah nih, sibuk kerja. Kalau udah gajian udahlah lupa segalanya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ada? Nggak ada? Siap ya? Jangan takut ya. Nggak apa-apa. Nanti keluar penyakitnya. Oh ya, ada plastik. Plastik. Nanti ya. Nanti keluar penyakitnya bisa melalui muntah, melalui keringat, melalui BAB, ya, melalui kencing, itu keluar penyakitnya. Dan juga kalau mau muntah, muntahkan di sini, jangan di situ ya. Nanti itu juga melalui muntah. Satu aja kongsi. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Sekarang coba perhatikan saya dulu. Zikir, nah zikirnya coba perhatikan. Lihat kemari, besilo. Lihat kemari dulu. Nah, jadi ketika saya membacakan Yasin, ayat kursi, ya, Bapak, Ibu, Mbak, sama Mas itu zikirnya santai aja, rileks begini, pejamkan mata, kemudian tarik napas melalui hidung, tarik napas. Ketika tarik napas melalui hidung, itu perut dibusungkan ke depan sampai tinggi sekali, kemudian sebutkan Allahu, ya, sebutkan Allahu. Kemudian keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Nah, kemudian sampai kempes perut itu baru sebutkan ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna, artinya yang maha tersembunyi, yang maha gaib. Jadi Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus begitu sampai saya suruh berhenti. Bisa? Bisa Bapak, Ibu, Mas? Ya, Allahu ya batin. Ya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan?
Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus yang kedua, nanti kalau ada gangguan-gangguan, biasa pasien saya itu, jemaah saya kalau di ruqyah itu nanti dinampakkan penampakan. Ada nampak sesosok makhluk halus, makhluk gaib gitu. Yang berjubah, yang mukanya apa segala macam. Nampak dia orang yang pakai jubah putih, yang mukanya seram. Ya macam-macam dinampakkan nanti itu. Biasanya begitu. Nanti ada bisikan-bisikan, "Woi, ngapain kau duduk ya?" begitu. Nah, jadi kalau ada yang begitu-gitu ganggu seperti itu dia diabaikan aja, dengan dipedulikan. Ya. Terus saja zikir Allahu ya batin. Nah, terus saja ingat kepada Allah. Konsentrasi penuh, jangan sampai buyar. Bisa? Nah, nanti kalau misalnya kawannya ada yang menggelepar, ada yang apa segala macam, itu biar saya yang nangani. Zikir aja. Bisa? Ya, oke, mulai ya. Tundukkan sekarang kepalanya. Tundukkan kepalanya. Ya, pejamkan mata. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Relax. Dia taruh itunya, kertasnya taruh, pulpennya taruh. Dia tundukkan kepala. Pejamkan mata. Santai aja, relax, jangan tegang kali. Santai, relax, jangan tegang kali. Dan ikuti saya dulu. Ikuti saya dulu. Ya, usahakan sambil menangis. Nah, saya tengok nih banyak kali checklistnya nih, makanya banyak penyakitnya nih, ya. Nah. Ya, ikuti saya, ikuti. Astagfirullahaladzim, tundukkan kepala. Usahakan sambil menangis, ya, bertobat kembali kepada Allah, tidak buat maksiat dan dosa lagi, berjanji ya. Agar Allah kasih kemudahan, Allah tolong, Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah berikan kehamilan, dimudahkan kehamilan. Itu seperti apa yang diminta hajatnya. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ikuti sama-sama. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni maksiatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah. Tolong aku ya Allah. Ingat dosa-dosa yang lalu, dosa sama istri, sama suami, sama anak, sama orang lain, ingat ya. Ingat, coba bayangkan di muka itu dosa-dosa itu, kemudian berjanji tidak buat dosa lagi, tidak buat maksiat lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ikuti. Wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, mulai zikir. Tarik nafas pelan, santai aja, relax. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Tarik nafas melalui hidung. Pelan aja, santai, relax. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Sudah sampai tinggi, ya. Sebutkan Allahu. Kemudian keluarkan melalui mulut. Sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Jadi Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Begitu seterusnya ya. Sampai saya suruh berhenti baru berhenti. Terus begitu. Astagfirullahaladzim.
Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allah, udah. Zikir. Bila saya aja yang ngamen. Zikir. Allahu ya batin. 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 Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa azwajihi. Kabul dan muslimin al-fahiyah. Musliman. Promote cerita. Wasyifai wal afiyah wal hidayah. Ridha arifah. Khususan di dia Anggun Hai binti lagi kita Hai binti lagi Amdi Rahmat amin kalau seminar akhirnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asaynahu fi imamin mubin wa darib lahum masalan ashabal qarya idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يا باطن الله يا باطن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا